Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Suatu atom tunggal dapat dilambangkan dengan lambang unsur, namun kecenderungan atom-atom untuk membentuk molekul atau ion menyebabkan perlunya suatu notasi yang disebut dengan rumus molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih. Nah, rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun suatu molekul. Rumus molekul dibedakan menjadi dua, yaitu rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Rumus molekul unsur adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah gabungan atom yang sama dalam sebuah molekul. Molekul unsur dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur diatomik dan molekul unsur poliatomik. Molekul unsur diatomik adalah gabungan dua atom yang sejenis sehingga membentuk sebuah molekul. Contohnya adalah O2, H2, I2, Cl2, Br2, F2, dan N2. Sedangkan molekul unsur poliatomik adalah gabungan minimal dari 3 atom atau lebih yang sejenis sehingga membentuk suatu molekul. Contohnya adalah O3, P4, dan S8. Dikatakan tadi di awal slide jika rumus molekul dibedakan menjadi dua, yaitu rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Rumus molekul senyawa adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang berbeda dalam membentuk suatu molekul. Contoh dari rumus molekul ada di dalam tabel berikut. Contoh yang pertama, nama molekulnya adalah air. Rumus molekulnya adalah H2O. Jenis atom yang menyusun H2O adalah atom H dan atom O. Untuk menentukan jenis atom yang menyusun suatu molekul, kita dapat membuka kembali materi mengenai lambang unsur. Ingat, suatu unsur bisa dilambangkan dengan menggunakan huruf. Bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, ataupun bisa 3 huruf. Jika 1 huruf dituliskan dengan huruf kapital. Jika 2 huruf, maka dituliskan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Sedangkan jika 3 huruf, maka akan dituliskan dengan lambang huruf besar, huruf kecil, dan huruf kecil. Contoh molekul selanjutnya yaitu aluminium hidroksida. Rumus molekulnya adalah AlOH3. Nah, AlOH3 disusun oleh jenis atom Al, atom O, dan atom H. Contoh selanjutnya adalah urea. Urea rumus molekulnya adalah CONH2 2 kali. Urea disusun oleh jenis-jenis atom diantaranya atom C, atom O, atom N, dan atom H. Kemudian ada nama molekul yaitu karbit. Karbit memiliki rumus molekul CaC2. CaC2 disusun oleh atom Ca dan atom C. Ingat, huruf kecil akan dikaitkan dengan satu huruf besar sebelumnya. Jadi huruf A kecil bukan terdiri dari satu atom sendiri, tapi tergabung dengan atom C yang sebelumnya. Sehingga atom karbit disusun oleh atom Ca dan atom C. Garam atau nama molekulnya adalah natrium klorida. Memiliki rumus molekul NaCl, sehingga disusun oleh atom Na dan atom Cl. Gula, rumus molekulnya adalah C6H12O6, disusun oleh atom C, atom H, dan atom O. Soda kue atau nama lainnya adalah natrium bikarbonat
memiliki rumus molekul NaHCO3 disusun oleh atom Na, atom H, atom C, dan atom O. Hidrogen iodida, rumus molekulnya adalah Hi, disusun oleh atom H dan atom I. Pada kali ini kita akan mempelajari rumus molekul lebih lanjut jika ada angka atau bilangan yang terdapat dalam suatu rumus molekul. Misalkan terdapat tulisan 3H2O, di mana 3 tulisan sejajar dan angka 2 ini tulisannya agak skrip. Di dalam rumus molekul ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada yang disebut dengan koefisien. Angka 3 di depan, yang tertulis di depan ini, ditulisnya sejajar dengan lambang unsur dan terletak di paling depan, ini merupakan angka koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menunjukkan jumlah molekul. Jadi nanti jumlah molekulnya ini sama dengan koefisiennya. Kalau ditanya berapa molekul yang ada di dalam 3H2O, yaitu jawabannya adalah 3 molekul. Alasannya karena koefisiennya sama dengan 3. Kemudian ada angka yang dituliskan skrip atau ke bawah, agak ke bawah. Ini namanya adalah bilangan indeks atau indeks. Nah, bilangan indeks ini dituliskan setelah lambang unsurnya. Jadi lambang unsur dulu baru dituliskan indeksnya. Bilangan indeks ini adalah bilangan yang menunjukkan jumlah atom. Jadi bilangan indeks ini terletak setelah lambang unsur. Nah, kenapa di sini ada 2 panah yang saya kasih? Jika bilangan indeksnya itu adalah sama dengan 1, maka bilangan indeks tidak perlu dituliskan. Sama seperti koefisien. Ya, sama seperti koefisien dan bilangan indeks, jika angkanya sama dengan 1, maka tidak perlu dituliskan angkanya. Kemudian ini ada angka, indeks 2 ini milik siapa? Nah, indeks 2 ini adalah miliknya H. Miliknya H. Ya, sedangkan indeks O adalah 1. Ingat tadi kalau indeks angkanya 1 tidak tertulis. Ya, bilangan indeks terletak setelah lambang unsurnya. Untuk menentukan jumlah atom, kalian bisa mengalihkan antara bilangan indeks dan koefisiennya. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 3H2O. Pertanyaannya adalah berapa koefisien? Ingat, koefisien terletak di bagian depan, maka koefisiennya adalah 3. Artinya 3H2O itu artinya adalah dalam 3 molekul. Kenapa 3? Karena koefisiennya sama dengan 3. Nah, molekul apa? Tuliskan semua yang ada di belakang koefisien, berarti molekul H2O. Artinya dalam 3 molekul H2O terdapat ada atom apa saja di dalam H2O? Ada atom H dan ada atom O. Nah, menghitung jumlah atom H, caranya adalah kita mengalihkan indeks dengan koefisien. Di sini indeksnya H adalah 2, maka kita kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian untuk menghitung O, di sini indeks O adalah 1, dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Maka di dalam 3 molekul H2O totalnya ada 9 atom. Contoh yang kedua. Misalkan ada HCl seperti ini aja tulisannya. Jadi pertanyaannya berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah sama dengan 1. Ingat, jika koefisien tidak tertulis maka koefisiennya sama dengan 1. Nah, artinya dalam 1 molekul HCl terdapat atom H dan atom Cl. Untuk menghitung atom H, caranya adalah kita kalikan indeksnya H dengan koefisien. Indeksnya H adalah 1, tidak tertulis, dan koefisiennya adalah 1. Maka jumlah atom H-nya adalah sama dengan 1. Kemudian Cl-nya, di belakang Cl tidak ada angka, berarti menandakan indeks Cl adalah 1. Maka untuk mencari jumlah atom Cl sama dengan 1 dikali 1. Maka di dalam 1 molekul HCl terdapat 2 atom.
Contoh selanjutnya, misalkan ada 5H2SO4. Koefisiennya adalah 5. Artinya apa? Artinya dalam 5 molekul H2SO4. Jadi semua angka yang di belakang koefisien dianggap sebagai molekulnya. Jadi tuliskan saja molekulnya adalah H2SO4. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam H2SO4 ada atom apa saja? Jawabannya adalah terdapat atom H, terdapat atom S, dan ada atom O. Untuk menghitung jumlah atom H, berarti kalikan antara indeks H dengan koefisien. Indeks H adalah 2 dikali 5, maka jumlah atom H-nya sebanyak 10. Kemudian atom S. Di sini atom S indeksnya adalah 1, maka 1 dikali 5 adalah 5 atom S. Dan O memiliki indeks sama dengan 4, maka 4 dikali 5 adalah 20. Jadi di dalam 5 molekul H2SO4 terdapat 35 atom. Nah, itu tadi soal-soal di level dasar untuk menentukan jumlah atom. Kita naik ke level selanjutnya, yaitu jika ada angka di luar tanda kurung. Nah, saya punya contoh misalkan AlOH3. Kalau ditanya koefisiennya adalah 1, tetap koefisien yang terletak di paling depan lambang rumus molekul. Berarti ini koefisiennya 1. Berarti artinya dalam 1 molekul AlOH3. Nah, sekarang di dalamnya terdapat atom apa saja? Di dalamnya terdapat atom Al, atom O, dan atom H. Kalau ngitung atom Al-nya gampang ya. Caranya adalah indeks dari Al kita kalikan dengan koefisien. Indeks Al adalah 1 dikali dengan 1, berarti jumlah Al-nya adalah 1. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah O. Nah, O terletak di dalam kurung. O dan H terletak di dalam kurung. Sedangkan di luar kurung ada angka. Angka yang ada di luar kurung ini adalah namanya indeks luar. Jadi, angka indeks luar ini miliknya atau kepunyaannya unsur-unsur yang ada di dalam kurung. Maka, O dan H memiliki 2 indeks. Ada indeks dalam dan ada indeks luar. Caranya adalah kita perlu mengalihkan antara indeks dalam dan indeks luar. Berarti, untuk menghitung jumlah O, caranya adalah indeks dalam kita kalikan dengan indeks luar. Indeks dalamnya 1, indeks luarnya 3, dan dikalikan lagi ke koefisien yang di depan. Berarti 1 dikali 3 dikalikan lagi dengan 1, maka jumlah atom O-nya adalah 3. Sama halnya menghitung jumlah H. Indeks H dikali dengan indeks luar, berarti 1 dikali 3, kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan koefisien di depan. Berarti 1 dikali 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Maka dalam 1 molekul AlOH3 terdapat 7 atom. Jadi kalau misalkan ada angka yang terletak di luar kurung, itu adalah miliknya semua unsur yang ada di dalam kurung. Kita ke contoh selanjutnya. Misalkan ada Al2SO43. Koefisiennya adalah 1, tidak tertulis ya di depan, berarti koefisiennya 1. Artinya, dalam 1 molekul Al2SO43 terdapat atom apa saja? Ada atom Al, ada atom S, dan ada atom O. Untuk menghitung jumlah Al, berarti kita kalikan indeksnya Al dengan koefisien. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2 atom Al. Untuk menghitung jumlah S, S ada di dalam kurung, berarti kita kalikan dulu. Indeks dalam dikalikan dengan indeks luar, berarti 1 dikali 3, kemudian kalikan lagi dengan koefisien. Dikalikan dengan 1. Berarti 1 kali 3 kali 1 adalah 3.
Sekarang menghitung jumlah O. Maka untuk menghitung jumlah O, caranya adalah indeks O dikalikan indeks luar. Berarti 4 dikali 3 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 12. Jadi di dalam satu molekul Al2SO43 terdapat 17 atom. Nah, misalkan ada seperti ini. Ada 2 MgOH2. Koefisiennya adalah 2. Ingat yang terletak di depan ya. Artinya dalam 2 molekul MgOH2. Di dalamnya terdapat atom Mg, kemudian atom O, dan ada atom H. Atom Mg-nya berarti sebanyak 1 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 2 atom Mg. Sedangkan atom O terdapat sebanyak indeks dalam kali indeks luar. Berarti 1 dikali 2 dikali 2. Berarti terdapat 4 atom O. Kemudian jumlah atom H-nya berarti indeks dalamnya 1, indeks luarnya 2, berarti 1 dikali 2 dikalikan dengan koefisien 2, berarti hasilnya adalah 4. Maka di dalam 2 molekul MgOH2 terdapat 10 atom. Nah, itu tadi untuk menghitung atom di mana jumlah atomnya ada di dalam kurung dan di luar kurung terdapat indeks luarnya. Nah, untuk kasus selanjutnya adalah kasus di mana untuk unsurnya ada terletak terpisah atau nyecer di beberapa tempat. Contohnya adalah CH3COOH. Nah, CH3, kalau ditanya berapa koefisiennya, ingat koefisien terletak di bagian depan. Koefisien terletak di bagian depan, maka koefisiennya adalah 1. Koefisiennya 1. Artinya, dalam satu molekul CH3COOH. Nah, di dalam CH3COOH terdapat atom apa saja? Nah, cuma terdapat 3 atom ya. Atom C, atom H, dan atom O. Nah, memang ada pengulangan, tapi di sini ada C dan di sini ada C. Jadi sebutkan salah satu saja. Sama seperti H. Di sini ada H dan di sini ada H. Maka sebutkan saja salah satu. Berarti atom C, atom H, dan atom O. Ya, untuk menghitung jumlah C bagaimana caranya? Jika kasusnya adalah atomnya terletak di beberapa tempat, yang dilakukan adalah kita menambahkan dulu jumlah atomnya. Berarti jumlah atom C yang di sini ditambahkan jumlah atom C yang di sini, kita tambahkan, hasilnya baru kita kalikan dengan koefisien. Nah, kita kalikan koefisien. Jadi bisa ditulis seperti ini. 1 ditambah 1 dikurung ya, baru dikali dengan 1. Maka 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2 dikali 1, berarti jumlah atom C-nya adalah 2 atom. Nah, untuk menghitung atom atom H juga nyecer di sini. Ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Di sebelah sini ada 3, kita tambah dengan yang di sebelah sini 1, berarti jumlahnya 4. 4 baru kita kalikan dengan koefisiennya. Berarti 4 dikali 1 adalah 4. Ya, cara menulisnya berarti 3 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Sama menghitung jumlah O, berarti cara mencari jumlah O berarti di sini O-nya 1, kita tambah dengan 1, baru kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 2 atom O. Jadi di dalam satu molekul CH3COOH itu terdapat 8 atom totalnya. Kita selanjutnya, misalkan ada 5 CH3CH2COOH. Wah, panjang banget ya. Berarti sekarang koefisiennya adalah 5, artinya dalam 5 molekul CH3CH2COOH. Atomnya apa saja? Sebutkan salah satu saja jika dia terletak di beberapa tempat. Maka di dalam CH3CH2COOH terdapat atom, ada atom C, kemudian ada atom H, dan ada atom O. Ya, berarti kita cari jumlah atom C-nya. C-nya berarti
atom C yang di sini kita tambah dengan atom C di sini, kemudian kita tambah lagi dengan atom C yang di sini. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. 3 kita kalikan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 15 atom C. Ya, kemudian kita hitung jumlah atom H-nya. Jumlah atom H-nya. Nah, H kalau misalkan H berarti ini H yang di sini 3 ditambah H yang di sini 2, berarti hasilnya 5, ditambah lagi dengan atom H yang di belakang. Berarti hasilnya 6, 6 kita kalikan dengan 5, berarti hasilnya adalah 30 atom H. Jadi ditambah dulu baru dikalikan dengan koefisien. Sama halnya dengan O, berarti O di sini ditambah dengan O di sini, berarti 2 baru kita kalikan dengan 5, jumlahnya adalah 10. Berarti dalam 5 molekul CH3CH2COOH terdapat 55 atom. Nah, yang sekarang adalah untuk level akhir di rumus molekul. Misalkan ada angka seperti ini, ada rumus molekul 3PO4 3H2O. Nah, sekarang kalau ditanya seperti ini berarti koefisiennya adalah tetap yang ada di bagian depan. Karena tidak tertulis berarti koefisiennya sama dengan 1. Nah, berarti artinya dalam satu molekul. Kita sebutkan semua di belakang koefisien. 1 molekul H3PO4 3H2O. Nah, yang angka yang di tengah ini tetap disebutkan. Ya, di dalamnya ada atom apa saja? Ada atom H, kemudian ada atom P, dan ada atom O. Bagaimana cara menghitung atom H? Nah, di sini kalau ada tulisan seperti ini menandakan adanya 2 koefisien. Ada koefisien luar ini adalah miliknya semua yang di belakang koefisiennya. Berarti 1 ini miliknya H3PO4 3H2O. Tapi ada di dalamnya ada koefisien dalam. Nah, di sini ada koefisien dalam. Nah, koefisien dalam ini miliknya H2O saja yang ada di sini. Jadi koefisien dalam miliknya semua yang di belakangnya dia. Berarti 3 ini miliknya H2O. Bagaimana cara menghitung jumlah atom H? Di sini atom H terletak terpisah, tapi dia memiliki 2 koefisien. Caranya, kita kerjakan dulu yang bagian belakang. Kita kerjakan dulu yang bagian belakang, baru kita tambahkan dengan jumlah H yang bagian depan. Di bagian belakang jumlah H-nya ada 2, maka 2 ini kita kalikan dengan 3, kemudian kita kalikan dengan koefisien depan. Berarti 2 dikali 3 dikali dengan 1. Kita tambah dengan H yang di depan. Ditambah dengan, di depan ada H, 3, kita kalikan dengan 1. Nah, cara menulisnya seperti ini, 2 dikali 3 dikali 1 ditambah dengan 3 kali 1. Maka jumlah atom H-nya adalah 9 atom. Untuk atom P, karena tidak tercecer, maka kita cukup menghitung yang di depan. Berarti di sini P-nya ada 1, kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1 atom P. Nah, sekarang atom O-nya. Bagaimana menghitung atom O-nya? Atom O-nya di belakang ada, di depan ada. Kita hitung dulu yang bagian belakang. Berarti O dicari dengan cara 1 dikali dengan 3 dikali lagi dengan 1. Kemudian ditambah dengan O yang di depan. 4 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 4. Cara menulisnya berarti 1 dikali 3 dikali 1, 1 kali 3 kali 1, ditambah dengan 4 dikali 1. Hasilnya adalah 7. Jadi dalam satu molekul H3PO4 3H2O terdapat 17 atom. Contoh soal terakhir untuk menghitung jumlah atom. Misalkan ada molekul 4H2SO4 2H2O. Kalau ditanya koefisien, ingat koefisien paling depan, terletak paling depan berarti koefisiennya adalah koefisien 4. Artinya dalam
4 molekul H2SO4 2H2O. Di dalamnya terdapat atom H, atom S, dan ada atom O. Untuk menghitung atom H, caranya sama seperti tadi, kita kerjakan di bagian belakang dan kita tambahkan dengan jumlah yang ada di depan. Berarti untuk menghitung atom H sama dengan indeksnya 2 dikali dengan 2, hasilnya adalah 4. 4 dikali dengan 4, 16. Ya, 4 kali 4 kan 16. Kita tambahkan dengan atom H yang ada di depan. Berarti 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Berarti 8 ditambah 16, hasilnya adalah 24. S tidak tercecer, berarti kita hanya menghitung S di bagian depan. Berarti indeks S adalah 1 dikali 4, berarti jumlah atom S-nya adalah 4. Untuk menghitung jumlah atom O, kita kerjakan dulu yang di bagian belakang, berarti 1 dikali 2 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 8, kemudian kita tambah dengan jumlah atom O yang ada di depan, yaitu 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Maka 8 tadi di belakang, 16 ada di depan, berarti jumlahnya adalah 24. Jadi dalam 4 molekul H2SO4 2H2O, jumlah total seluruh atomnya adalah 52 atom. Nah, itu tadi cara menghitung jumlah atom yang terdapat di dalam rumus molekul. Jadi, untuk menghitung jumlah setiap atom, bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan indeks dengan koefisiennya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah disampaikan tadi materi mengenai rumus molekul dan jumlah atom. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menambah ilmu kimia, dan nanti materi atau pemahaman mengenai jumlah atom bisa membantu kalian dalam materi selanjutnya, yaitu menyetarakan reaksi. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk video ini sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.